You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Dominasi Ducati di MotoGP 2025 mulai goyah, Marc Marquez dan kawan-kawan dapat ultimatum. Dominasi Ducati Lenovo di MotoGP 2025 mulai goyah. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, langsung mengultimatum Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Tidak ada pembalap Ducati yang berada di posisi pertama dalam 2 seri balapan terakhir. Johann Zarco, LCR Honda, berhasil menjadi juara di Prancis, sedangkan Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, menjadi raja di Inggris. Dominasi Ducati dalam 5 balapan sebelumnya runtuh begitu saja. Bahkan, hanya ada Marquez, Ducati Lenovo, yang mendapatkan podium dengan finish ketiga di MotoGP Inggris 2025. Bisa dibilang, Marquez mendapatkan podium karena Fabio Quartararo, Yamaha Monster Energy, mengalami masalah teknis. Hasil minor dalam 2 seri balapan terakhir membuat Dall'Igna meradang. Minggu yang negatif lagi, di Inggris, meski disertai nasib buruk. Tidak ada pembenaran, setiap orang harus melakukan bagiannya dan merasa bertanggung jawab sepenuhnya, tegas Dall'Igna dikutip dari Speedweek. Pria asal Italia itu mengatakan Ducati harus segera membenahi kekurangan yang ada. Ia mendesak berbagai data yang sudah dikumpulkan untuk dianalisa lagi. Kami memiliki berbagai macam data, dinamika, dan situasi yang perlu kami analisis secara mendalam, jelas Dall'Igna. Saat ini, Ducati memang masih memimpin secara klasemen pembalap maupun konstruktor. 3 pembalap yakni Marquez, Alex Marquez, Gresini Racing, dan Bagnaia, Ducati Lenovo, berada di papan atas. Namun demikian, Dall'Igna mengatakan hasil minor dalam 2 balapan terakhir tetap menjadi peringatan. Ia meminta para pembalap Ducati untuk introspeksi dan bangkit. Bagi kami, hal yang positif adalah kami harus berjuang lagi, melawan lawan yang sekali lagi kuat dan kompetitif, pungkasnya. Sementara itu, diminta sang ibu biarkan adik yang menang, Marc Marquez, saya ingin menyamai Valentino Rossi. Marc Marquez berambisi mengejar gelar juara dunia ke-9 pada MotoGP 2025 demi menyamai rekor Valentino Rossi, meskipun sudah diminta sang ibunda untuk mengalah demi sang adik, Alex Marquez. Persaingan Marc Marquez dengan adiknya sendiri, Alex Marquez, pada MotoGP 2025 semakin ketat. 2 pembalap kakak beradik itu berhasil tampil dominan sampai paruh pertama musim ini. Finish 1-2 sudah sering ditunjukkan duo Marquez dalam mengarungi balapan demi balapan, baik sprint race atau balapan utama. Hasil tersebut menjadi sinyal bagus, khususnya untuk Marc yang sedang mencoba menemukan kembali jati diri setelah berpisah dari Repsol Honda. Tiada yang menyangka bahwa debutnya di Ducati Lenovo tahun ini akan langsung mendominasi dengan nyaris tanpa celah. Tujuan pertama yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri adalah mendapatkan kembali kepercayaan diri dengan menetapkan tujuan yang dapat dicapai, kata Marc Marquez dikutip Bola Sport dari GP1. Tidak mungkin bisa segera meraih kemenangan, jadi yang paling utama saya menargetkan posisi 5 besar, kemudian podium, sampai posisi pertama, tandasnya. Marquez tidak memungkiri bahwa ada jiwa yang menggebu dalam dirinya untuk terus berpacu, berkompetisi dengan level tinggi meski dia sudah tidak muda. Ambisinya masih besar. Peluang untuk kembali jadi juara dunia terbuka di musim ini. Adaptasinya cukup lancar di atas Ducati Desmosedici EP25. Ketika saya memulai debut di MotoGP, lawan saya adalah nama Bama seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, dan Valentino Rossi, kata dia. Dalam kasus ini, saya harus bersaing dengan sesama pembalap muda yang baru saja naik kelas dan sangat kompetitif. Sama seperti saya memperkenalkan cara berkendara yang baru, mereka juga melakukannya sekarang dan ini memaksa saya untuk beradaptasi. Namun sekarang saya lebih memikirkan keselamatan dan kalkulasi risiko, jelas dia yang berpikir lebih matang. 10 tahun lalu saya percaya bahwa tubuh saya hanya berguna untuk mengendari motor dan saya tidak peduli dengan apapun. Saya yakin jika kondisi bugar saya akan segera pulih, tapi kemudian saya menyadari bahwa sulit untuk pulih sepenuhnya dari cedera tertentu. Ditanya soal persaingan dengan sang adik,
Alex Marquez? Marc Marquez ternyata mengungkap bahwa dia sudah sering diminta mengalah oleh ibunya sendiri. Sang ibu berpikir bahwa mungkin ini waktunya bagi adiknya Alex, sementara Marc sudah memiliki banyak gelar dengan total 8 gelar juara dunia di semua kelas MotoGP. Namun, Marc tetaplah Marc. Tidak ada kata mengalah baginya sekalipun dengan adik sendiri. Jika Alex mau menang, dia harus mampu mengalahkan Marc dengan adil. Kami sedang menjalani mimpi untuk menjadi yang pertama dan kedua di klasemen MotoGP, kata dia berharap. Ibu saya mendukung Alex dan mengatakan agar saya membiarkan dia menang karena saya sudah mengantongi begitu banyak gelar juara dunia. Kami tahu kami dapat saling membantu dan kami berdua menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Tetapi jika saya menang, saya akan mencapai gelar ke-9 dan bisa menyamai Valentino Rossi, tutup Marc Marquez. Sementara itu, persaingan Marquez bersaudara sudah di luar nalar, Francesco Bagnaia cuma figuran. Persaingan Marc Marquez dan Alex Marquez sudah berada di luar nalar. Francesco Bagnaia mulai jadi figuran di MotoGP 2025. Marc Marquez dan Alex Marquez bersaing ketat di papan atas klasemen MotoGP 2025. Kemenangan di seri Spanyol menjadi bukti bahwa Alex Marquez tak cuma bisa membuntuti kakaknya. Marc juga tidak mudah menyerah meski belum bisa memenangi kembali 2 seri terakhir di Prancis dan Inggris. Akan tetapi, setidaknya The Baby Alien mengamankan podium, 3 besar, sehingga bisa menyalip adiknya di klasemen. Marquez saat ini terpaut 24 poin dari Alex di klasemen MotoGP 2025. Marc menilai persaingannya dengan Alex berjalan normal tetapi itu sudah berada di luar nalar. Sekarang sudah menjadi hal yang normal, tetapi belumlah normal, kata Marc dikutip juara.net dari Crash.net. Bagaimanapun, kakak beradik tetaplah punya ikatan saudara yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Bagi Marquez, persaingannya dengan Alex sudah berada di luar nalar. Itu melebihi musim kompetitifnya bersama Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, atau Dani Pedrosa. Kita ini bersaudara yang sedang berjuang untuk sebuah kejuaraan MotoGP, kita yang pertama dan kedua di kejuaraan itu. Kami sudah memasuki balapan ke-7. Kami saling bertarung, ini tidak normal, tetapi kami menikmatinya, jelas Marquez. Untungnya, pergulatan itu hanya terjadi di lintasan balapan. Selebihnya Marquez bersaudara memiliki hubungan erat sebagai keluarga. Ketika kamu mengalami situasi ini, kamu punya 2 pilihan dalam hubungan. Menjadi lebih erat dari sebelumnya, atau menjauh. Sekarang, hubungan kami lebih erat dari sebelumnya. Kami tahu saya tidak bisa menyakitinya dan dia tidak bisa menyakiti saya. Kami ingin yang terbaik untuk satu sama lain, tutur Marquez. Marc berkendara dengan versi terbaru Ducati, sedangkan Alex masih memakai settingan tahun lalu di Gresini. Meski berduel di lintasan, ibu dan ayah Marquez tetap bangga dengan kedua putranya. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Ayah kami lebih sering muncul di kamera karena dia datang ke setiap lintasan balap. Namun, ibu kami selalu menelepon kami. Saya tidak bisa membayangkannya karena saya tidak punya bayi. Bayangkan kedua putra saya bertarung di MotoGP, ucap Marquez. Marc menyebut bahwa ibunya lebih mendukung Alex ketimbang dirinya. Ayahku lebih netral. Ibu mendukungnya, tutur Marquez. Di saat Marquez bersaudara bersaing ketat di klasemen, Francesco Bagnaia justru berkutat dengan masalah motornya. Pembalap asal Italia itu bagaikan seorang figuran. Itu bisa dilihat dari 2 seri terakhir MotoGP di mana Pecco tak mampu bersaing di barisan terdepan. Bagnaia hanya mampu finish di urutan 16 di MotoGP Prancis 2025. Pecco bahkan gagal menyelesaikan balapan di MotoGP Inggris usai tergelincir di tikungan 7. Bak pemeran figuran, Bagnaia memajang fotonya menghadap ke belakang usai balapan kelam di Silverstone. Mengetahui siapa diri kita, apa yang dapat kita lakukan, dan kemana kita ingin pergi, di masa sesulit ini, adalah hal yang paling membuat kita marah, tulis Bagnaia. Tetapi juga yang mendorong kita untuk memberikan 100% agar dapat kembali menikmati diri kita sendiri sebagaimana yang kita ketahui, tutup juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 tersebut.